Halo teman-teman seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulasia. Perkenankan kali ini saya bercerita tentang dunia kecantikan. Bagaimana saya sampai terjun di dunia ini. Awal mulanya semenjak di SMP, saya ini sudah suka sekali dengan kecantikan, di dunia kecantikan. Saya sangat tertarik sekali. Saya sejak SMP sering sekali mengikuti event-event seperti menari, pentas seni, dan dari situ ketika saat saya dirias itu saya tampak sangat heboh. Karena apa? Melihatan perubahan wajah saya. Bahwasanya orang dirias itu hasil akhirnya adalah cantik. Kok bisa cantik ya? Nah, dari sini saya itu mulai menggeluti di dunia kecantikan. Jadi dari SMP memang suka merias, suka menggambar, suka pokoknya dunia kecantikan, dunia yang berhubungan dengan rias itu saya suka sekali. Tapi memang saya asalnya dari desa. Jadi rata-rata teman-teman saya yang sudah lulus dari SMP ini banyak yang sudah kerja di pabrik. Dan tentunya saya tidak berhenti sampai di sini karena saya merasa ingin mencari ilmu lebih banyak lagi. Dan waktu itu saya mengikuti kursus modus karena memang kesempatan kali itu tidak ada di tempat saya kursus lain selain kursus modus. Jadi walaupun saya tidak langsung melanjutkan SMA, saya kursus selama 1 tahun. Jadi waktu itu saya lulus SMP tahun 99. Nah, tahun 2000 saya itu kursus modus. Jadi saya menjahit kurang lebih 6 bulan. Nah, setelah saya sudah mahir menjahit, saya membuka usaha terima jahitan di rumah. Tapi saya merasa ada yang kurang di sini. Karena dari bakat saya kiranya hanya ingin mencari ilmu saja. Ketika saya praktekkan, saya menjahit, saya itu tidak passionnya di sini karena menjahit itu ternyata itu sangat melelahkan dan tidak ada tantangannya, hanya duduk terus tangan yang bekerja dan monoton, begitu-begitu saja yang dilakukan dan identik orang yang banyak duduk itu adalah kenanya sakit ambeien. Jadi waktu itu saya sedang merasakan suatu kesakitan karena memang banyak duduk. Saya ingin beralih ke profesi yang memang benar-benar dari passion saya. Nah, dari situ saya sambil berpikir, sambil mencari info hubungannya dengan kecantikan. Saya dulu sempat bekerja sih di pabrik konveksi karena memang waktu itu keahlian saya itu adalah menjahit. Jadi saya sempat kerja di pabrik konveksi. Pada saat itu saya masih berumur 15 tahun karena baru lulus SMP dan tidak langsung melanjutkan SMA. Jadi dari sini saya mulai bersosialisasi dengan masyarakat, dengan lingkungan orang yang sudah dewasa karena memang rata-rata orang yang bekerja di pabrik konveksi ini adalah memang sudah orang dewasa, berkeluarga dan ditentukan usianya di atas 17 tahun. Tapi kenapa saya kok bisa diterima di pabrik itu? Ya mungkin ya sudah nasib saya, mungkin ada sesuatu yang menarik dari diri saya sehingga saya bisa diterima. Oke, saya jalani kurang lebih saya 1 tahun bekerja di pabrik konveksi ini. Akhirnya sambil lalu saya menemukan
seseorang yang kebetulan orang ini punya anak angkat di daerah Mojo Tengah, di daerah Jawa Tengah waktu itu. Jadi saya diperkenalkan oleh seseorang ini ke anaknya yang tinggal di Jawa Tengah, karena dari singkat cerita kan beliaunya mengetahui bahwasanya saya suka dengan kecantikan, akhirnya dikenalkan dengan anaknya itu di daerah Jawa Tengah. Kebetulan seorang guru sekaligus punya tempat kursusan, yaitu kursus kecantikan. Nah, di sini saya dititipkan selama 3 bulan. Nah, waktu itu saya cepat kok mengikuti kursus ini. Saya ambil terampil rambut dan kulit. Jadi dari sini saya sudah memiliki sertifikat, memiliki ijazah lulus pelatihan tata rias rambut dan kulit. Nah, dari ijazah ini mulanya saya gunakan untuk melamar di daerah Surabaya, Wiyung waktu itu. Saya melamar di suatu salon kecantikan yang memang sangat ramai sekali dan terkenal, namanya Salon Sekararum. Nah, rupanya dari sini pertumbuhan ilmu saya di dunia kecantikan ini bertambah. Nah, setelah saya menekuni kerja, dari sini saya akan menghasilkan finansial, jadi saya bisa menabung. Nah, setelah terkumpul tabungan itu baru saya sekolah SMA gitu. Jadi waktu dulu kalau saya tidak bekerja, tentunya saya tidak bisa bersekolah loh. Nah, tapi saya tetap semangat, saya kerja walaupun di masa itu anak-anak seusia saya 15 tahun ya itu sekolah SMA. Saya masih belum melanjutkan ke SMA. Saya berhenti 2 tahun itu. Baru saya tahun 2002 itu saya sekolah SMA. Ya karena dari hasil saya kerja di satu perusahaan kecantikan itu, ternyata enak loh kita kerja di bidang yang kita senangi. Jadi bekerja itu serasa bermain-main, sudah senang, terus dapat bayaran, akhirnya bisa sekolah deh. Saya sekolah di SMA swasta sih, walaupun tidak negeri, tapi yang penting saya bisa sekolah. Nah, sambil sekolah ini pun saya juga bekerja di orang lain. Jadi sepulang sekolah saya bekerja, dari hasil kerja untuk membayar sekolah. Ternyata banyak manfaatnya semenjak saya menekuni di dunia kecantikan ini. Selain kita bisa merawat diri kita sendiri untuk cantik, kita juga bisa merawat orang lain melalui jasa kecantikan kita. Dan tentunya dari jasa kita yang membuat orang lain merasa puas, kita akan dapat tip. Nah, selain uang tabungan dari gaji utama saya juga punya tip. Bahkan kadang-kadang hasil dari tip ini lebih banyak dari hasil gaji pokok. Seperti itu. Jadi dari sini berkembanglah, semakin lama otomatis talenta dan keterampilan yang kita miliki ini semakin diasah, semakin bertumbuh, semakin berkembang. Ya, dari sini pun saya semakin eksis di dunia kecantikan. Saya juga ikut suatu perkumpulan komunitas kecantikan, terus ikut kursus, ikut seminar, semacam itu. Nah, dari sini tentunya semakin bertambahlah ilmu saya di dunia kecantikan.
Pada waktu itu saya menekuni di sebuah salon kecantikan ini kurang lebih 1 tahun. Enggak 1 tahun sih ya, ketika saya sekolah SMA sampai lulus SMA ini saya masih ikut orang bekerja. Jadi setelah lulusnya ini saya baru bisa buka usaha sendiri dari hasil tabungan saya tentunya. Ya, dari hasil kerja saya ini saya kumpulkan, saya tabungkan. Akhirnya saya bisa kuliah. Tentunya saya merasa sangat banyak sekali manfaatnya dan sangat berjasa sekali kecantikan ini bagi melangsungkan taraf hidup saya. Semakin saya berkembang ilmu saya, berkembang perekonomian saya, dan apapun yang saya dapatkan saat itu banyak sekali pengaruhnya di dunia kecantikan. Bahwasanya saya merasa dunia kecantikan memang sangat berjasa untuk saya. Bisa menyekolahkan saya, bisa sampai saya membuka usaha sendiri, terus bisa berkuliah juga. Alhamdulillah, selalu bersyukur. Nah, dari sini awalnya dulu saya juga tidak langsung menempuh di perkuliahan tentang kecantikan karena waktu itu memang masih langka gitu ya jurusan kecantikan. Tapi memang saya termasuk angkatan kedua. Bahwasanya sebelum saya sudah ada angkatan pertama yaitu 2006. Saya termasuk angkatan 2007 di dunia kecantikan. Setiap kali orang bertanya, "Kamu kuliah jurusan apa sih?" Kalau saya menjawab saya jurusan kecantikan, itu mereka semuanya pada heran, kok ada ya sekolah kuliah jurusan kecantikan. Ya memang keadaannya seperti itu. Tapi sebetulnya waktu dulu itu saya merasa saya sudah cukup ilmu saya di dunia kecantikan. Bahkan saya mau ambil jurusan di jurusan yang lain ya. Waktu itu saya mengambil jurusan boga karena saya merasa sudah pintar di dunia kecantikan, sudah bekerja, sudah menghasilkan. Ada satu yang masih belum saya bisa yaitu memasak. Akhirnya saya mengambil di jurusan boga gitu. Tapi itu masih semester 1, jadi masih boleh pindah-pindah di jurusan yang lainnya. Lah kebetulan dikala itu saya hidup katakan di kota ya, kan saya dari desa. Kehidupan di kota itu memang sangat keras sekali. Bahkan saya juga perlu teman. Saya butuh teman. Waktu itu saya pertama kali berteman dengan anak dari Tulungagung. Karena saya merasa sudah cocok dengan anak ini. Nah, ketika penjurusan, kok malah dia ngambil jurusan kecantikan, padahal saya mau ambil jurusan boga. Ya, akhirnya saya ikut-ikutan gitu ceritanya. Ikut-ikutan masuk di kecantikan. Nah, padahal waktu awal-awal saya memasuki itu saya juga dengan berat hati. Kok saya masuk di kecantikan lagi ya? Padahal saya kan pengen memasak. Tapi kok masuk di kecantikan gitu. Tapi enggak apa-apa lah, dari sini awal mulanya saya itu merasa malas gitu. Karena apa? Karena merasa sudah paling pintar sendiri. Ternyata enggak boleh loh. Rasa itu, kita merasa sudah pintar, kita sudah merasa sudah memiliki banyak gitu. Nah, saya dulu merasa seperti itu. Tapi setelah saya lihat, pada waktu itu saya ada pretest kan untuk masuk di jurusan.
Nah, saya itu membuat, waktu itu prioritasnya adalah membuat sanggul. Sanggul kreatif, sanggul apa saja yang sudah dikuasai gitu. Jadi saya membuat sanggul. Ternyata sanggul saya ya bagus. Memang saya pertama kali selesai, saya didatangi oleh dosennya. Oh, ternyata bagus ya hasilmu gitu. Tanpa saya sadari, lihat hasilnya teman-teman, kok jauh lebih bagus ya dari hasil saya. Nah, mulai dari situ saya termotivasi bahwasanya saya tidak boleh merasa paling bagus, paling baik gitu. Dari situ saya termotivasi, saya harus belajar lagi, saya harus banyak belajar dari teman-teman, dari siapapun. Walaupun saya merasa mereka itu adalah adik saya, adik kelas saya ya, usianya kan lebih tua dari saya. Saya berhenti selama katakan 3 tahun lah tidak sekolah. Andai kata saya langsung sekolah, ya saya jauh di atasnya 3 tahun dari mereka di masa usia saya waktu itu. Jadi saya termasuk yang tertua di angkatan saya itu. Tapi dari sini saya memang harus banyak belajar dari teman-teman, walaupun notabene mereka adalah adik saya. Jadi saya belajar dari teman-teman saya yang mereka itu masih muda, masih kecil, tapi kebanyakan mereka itu memang sekolahnya itu di SMK kecantikan. Ya, tentunya lebih bagus lah hasilnya karena mereka kan diasah dari waktu sekolah di SMK itu sudah banyak latihan kecantikan. Ya, tentunya tidak kalah dengan keterampilan yang saya miliki. Walaupun saya sudah bekerja di dunia industri, saya tentunya juga dari SMA saja. Jadi pengetahuan yang saya pelajari selama 3 tahun di sekolah menengah atas itu adalah pelajaran umum, sedangkan mereka pelajaran kejuruan. Jadi tentunya mereka mereka juga bisa gitu. Yang awalnya saya merasa saya adalah paling bisa, paling pinter, paling bagus hasilnya gitu ya. Dari sinilah saya mulai termotivasi lagi untuk belajar di dunia kecantikan. Seperti itu, semakin saya menekuni, semakin saya belajar dari mengikuti seminar, mengikuti workshop dan lain sebagainya. Nah, waktu itu saya lulus di Universitas Tata Rias ini, Universitas Negeri Surabaya ya, tahun 2012 akhir. Jadi saya 2012 akhir itu sudah diwisuda. 2013 sudah lulus. Posisi saya waktu itu ada kontes pemilihan talent scouting atau guru pendampingan yang akan ditugaskan di seluruh Indonesia, menyebar di daerah-daerah terpencil seperti Riau, Bangka Belitung, Gresik, Mojokerto, Lombok, Bali. Pokoknya ditempatkan di sekolah-sekolah yang tertinggal seperti itu. Dan waktu itu saya pada saat tes saya adalah 2 di antara dari teman-teman dari jurusan kecantikan yang keterima. Nah, saya dengan teman saya dari Mojokerto itu. Tapi bedanya teman saya itu ditempatkan aslinya di Tulungagung dan teman saya ini ditempatkan di Mojokerto. Saya ditempatkan di daerah Buduran. Jadi asal muasalnya saya mengajar di Buduran ini karena ada tugas talent scouting guru pendampingan di seluruh Indonesia. Saya ditugaskan di sini selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu saya bekerja, saya
istilahnya membantu untuk perkembangan di sekolah SMKN 1 Buduran ini, membantu dari aspek manapun, dari aspek perpustakaan, kebersihan, administrasi, sarana prasarana, media pembelajaran. Jadi saya sudah memasuki di banyak aspek. Nah, di sini awal mulanya saya mengajar di sini. Setelah 6 bulan berlalu, tentunya tugas saya pendampingan di sini sudah selesai. Tapi tidak berhenti sampai di sini saja. Saya sudah berpamitan waktu itu, bahwasanya tugas saya di sini itu sudah selesai dan sudah diadakan acara syukuran gitu. Tapi pada saat saya mau pergi, ternyata Bu Kepala Sekolah SMK 1 Buduran itu meminta saya untuk mengajar terus di sini. Nah, dari sini saya juga berpikir lagi loh, seumpama saya meneruskan di sini, tentunya saya akan terputus dari tugas saya yang ditugaskan sebagai talent scouting itu. Karenanya setelahnya 6 bulan itu kan kembali lagi dan akan ditugaskan di lain tempat lagi. Tapi saya sudah keburu diminta di sekolah ini. Jadinya saya sudah tidak meneruskan lagi. Gitu. Jadi saya ambil keputusan, saya musyawarahkan dengan keluarga saya. Ternyata memang sudah rezeki saya di sini. Berarti saya ngajar di sini. Nah, mulai dari situ. Nah, di sini saya sudah hampir 8 tahun di sini. Dari tahun 2013 sampai sekarang saya mengajar di dunia kecantikan, tentunya di jurusan kecantikan. Yang waktu itu memang masih belum ada gurunya, hanya beberapa, 3 orang saya dengan teman-teman yang memang sudah diterima di sini. Ya, di sini saya kebetulan saya sebagai wali kelas juga. Saya ditugasi untuk memegang suatu teaching factory, yaitu Edo Salon. Di Edo Salon ini adalah tempat anak-anak bagaimana untuk mentransfer ilmunya yang didapat dari gurunya sebelum dia terjun ke dunia industri. Gitu. Saya kebetulan penanggung jawabnya di situ, jadi melatih anak-anak sampai dia bisa mandiri untuk terjun ke dunia usaha seperti itu. Jadi memang dari awalnya saya sudah bergelut di dunia kecantikan. Nah, di sini saya adalah satu-satunya yang mengejar di bidang kecantikan, rambut, kulit, bahkan di spa. Karena rata-rata bu guru yang mengajar di sini itu mengajar sesuai dengan speknya gitu. Ada yang speknya di khusus hanya di rambut saja, ada yang speknya khusus di kulit saja, terus demikian juga yang spa. Jadi memang khusus basic guru yang menguasai di spa. Tapi saya adalah satu-satunya guru yang mengajar di 3 bidang tersebut, baik rambut, kulit maupun spa. Nah, bisa dibayangkan saya harus menyiapkan materi-materi yang memang notabene itu walaupun saling berkaitan. Kecantikan kita kan secara keseluruhan, tidak hanya cantik rambutnya saja atau kulitnya saja. Nah, semuanya harus menjadi satu kesatuan. Nah, dari sinilah saya termotivasi untuk membuka usaha saya sendiri
gitu. Walaupun dulu waktu lulus SMP sebelum kuliah saya juga sempat membuka usaha sendiri, tapi sudah lama vakum ya, vakum semenjak saya tugas akhir atau skripsi itu sampai saya bekerja di sini itu saya sudah vakum. Terus karena melihat potensi saya yang di berbagai bidang di sini, saya membuka usaha yang ini tentunya nanti bisa ditempati oleh anak-anak magang juga, baik anak yang jurusan rambut maupun yang jurusan kulit. Terus spa, karena saat ini saya juga membuka spa, perawatan spa gitu, perawatan badan ya. Nah, dari sinilah saya itu semakin terasah ilmu saya yang berkaitan dengan dunia kecantikan, nggak hanya di satu bidang saja, rambut atau kulit saja, enggak, saya ke semuanya bidang. Jadi di sini perawatan yang ada di salon saya itu selain perawatan rambut, kulit, spa juga ada wedding, rias kemanten seperti itu. Jadi semuanya sudah mencakup jadi satu di sini. Tentunya dari ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan itu saya terapkan di dunia nyata. Jadi saling berkaitan. Ketika saya mengajar, kadangkalanya saya juga mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di industri. Ternyata berbeda ya antara teori yang ada di sekolah dengan keadaan industri yang sudah berkembang. Biasanya kalau di industri itu lebih praktis, lebih cepat, lebih instan. Beda dengan teori di sekolah. Memang harus ilmunya lebih detail gitu dan sesuai dengan prinsip dan aspek. Tapi kalau di dunia industri ini lebih kepada finansialnya itu. Jadi saling berkaitan dan menurut saya ini saling mendukung antara potensi yang ada di sekolah maupun yang ada di dunia industri atau di dunia usaha. Jadi untuk perawatan sebagai seorang beauty terapi, beautician atau hairdresser itu sebelum kita merawat orang lain, tentunya kita juga harus bisa merawat diri kita sendiri, harus cantik. Sebelum membuat orang lain cantik, tentunya diri kita juga harus cantik dulu. Bagaimana orang lain bisa percaya dengan kita kalau kita sendiri tidak menunjukkan personal yang cantik, personal yang bagus, seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu branding kita. Nah, sebelum merawat orang lain, sebelum membuat orang lain cantik, ya kita branding dulu diri kita. Bagaimana cantik, gitu, bagaimana baik, gitu ya. Tidak terlepas dari jasa pelayanan ya. Jadi kita memberikan pelayanan di sini ya tentunya sesuai dengan permintaan orang lain, permintaan klien kita. Walaupun pada dasarnya terkadang yang beliau minta itu tidak sesuai dengan prasyarat yang sudah kita tentukan, tapi alangkah baiknya kita juga memberikan saran itu. Kita memberikan saran. Kadang-kalanya klien ini meminta itu tidak seperti dengan yang diharapkan. Karena apa? Contohnya saja seperti model potongan ya. Nah, klien ini meminta potong model bob misalnya. Bob ini kan pendek gini ya. Sedangkan kalau dilihat dari postur tubuhnya, dianya itu sudah gemuk. Ya, karena dia kepingin praktis. Biasanya orang kalau gemuk itu kan
ribet itu, gak nyaman gitu kalau panjang, rasa risih, kan sering gerah. Jadi memang praktisnya beliau itu suka yang pendek. Tapi kalau dilihat dari proporsi, tentunya kalau wajahnya bulat, orangnya pendek, terus rambutnya pendek, ini kan tidak serasi, tidak menunjang. Jadi bolehlah kita sampaikan kepada klien kita bahwasanya model tersebut itu tidak sesuai dengan bentuk wajahnya maupun postur tubuhnya, begitu. Tapi dari perjalanan ini biasanya kan klien menolak karena mereka sudah kesukaannya begitu, requestnya seperti itu. Ya tidak boleh kita memaksakan. Yang penting kita sudah menawarkan sesuatu yang baik. Toh mereka kalau tidak suka, tidak diterima, ya enggak apa-apa, begitu. Ya itulah pentingnya kita sebagai seorang ahli beauty terapi yang punya ilmunya. Jadi tidak sembarangan kita juga punya ilmunya. Kalau memberikan saran, kita berdasarkan dari ilmu yang sudah kita peroleh, seperti itu ya. Di jasa pelayanan yang ada di salon kecantikan itu bermacam-macam ya. Kalau di Edo Salon ini itu memang tarafnya saya samakan dengan salon yang saya punyai sendiri, bahwasanya saya di sini kan yang mengolah. Jadi ketika saya membuat administrasinya itu supaya juga tidak membingungkan saya ketika saya menghandle pekerjaan saya yang di rumah maupun yang di sekolah ini, supaya bisa sinkron dan tidak membuang-buang energi saya. Jadi saya samakan itu, dari administrasinya, dari pengelolaannya, itu sama antara yang di sekolah maupun yang ada di industri tempat saya sendiri, gitu. Nah, di sini perawatannya itu, jasa perawatannya dari perawatan rambut, kulit maupun spa, ada semuanya. Kalau rambut itu tentunya ya ada pangkas rambut, cuci rambut, curly, rebonding, pelurusan rambut, krembat, pewarnaan, keriting dan lain sebagainya. Itu semuanya ada baik di Edo Salon tempat sekolahan maupun di tempat saya sendiri, Cantik Salon and Spa. Itu semuanya ada. Terus untuk perawatan kulit di sini dari perawatan wajah maupun perawatan badan juga ada. Kalau perawatan wajah dari facial ini juga dari facial, terus perawatan area sekitar wajah seperti keriting, bulu mata, terus mewarnai alis seperti itu, terus rias itu ada. Kalau untuk perawatan badan juga ada, dari perawatan badan body massage, terus scrub, masker, perawatan vagina, daerah kewanitaan, perawatan payudara, perawatan kaki, pedikur, perawatan tangan, manikur, refleksologi juga ada, perawatan refleksologi ada. Terus selain perawatan badan, spa ini juga ada jasa untuk rias kemanten. Rias kemanten di sini juga ada paket-paketannya. Jadi dari paketan merias wajah saja, merias akad nikah, merias kemanten, juga ada baik dekor maupun sampai foto. Untuk paket foto
foto video juga ada, seperti itu, semuanya ada. Nah, di sini memang paling banyak itu yang diminati itu adalah perawatan wajah. Perawatan wajah ini facial dengan alat listrik yang banyak diminati oleh para klien. Nah, perawatan alat listrik ini berbeda juga dengan perawatan yang manual yang tanpa menggunakan alat. Di sini itu bedanya hanya dari pemakaian alat sama beberapa kosmetik yang dipakai. Jadi gini perbedaannya ya. Untuk perawatan wajah facial dengan alat listrik itu merupakan suatu tambahan atau pengembangan dari perawatan yang secara manual, cuman digantikan oleh alat listrik gitu saja. Contohnya pada saat pembersihan, kita kalau secara manual kan kita menggunakan tangan, tapi kalau alat listrik ini menggunakan alat vibrator. Pembersihan diaplikasikan pembersih atau milk cleanser ini menggunakan alat vibrator, tapi kalau manual kita menggunakan tangan. Terus setelah pembersihan dengan milk cleanser ini kan ada pembersihan dengan sabun atau facial soap atau deep cleansing, pembersihan secara mendalam, dimana ini fungsinya supaya mengangkat sel kulit mati, mengangkat sisa-sisa dari milk cleanser tadi. Nah, setelah pembersihan yaitu melakukan pengangkatan sel kulit mati dengan scrub atau peeling. Nah, menggunakan krim peeling lotion. Di sini peeling ini tujuannya untuk mengangkat sel kulit yang sudah mati, untuk mempercepat proses sel kulit kita untuk mempercepat pergantian sel kulit yang baru gitu. Setelah dilakukan peeling, tentunya kita bersihkan komedonya. Sebelum dibersihkan komedonya ada tahapan yang paling penting, yaitu penguapan. Nah, dimana penguapan kalau kita manual di sini kan menggunakan anduk yang hangat, itu dikompreskan di wajah kita. Tapi ketika kita menggunakan alat listrik ini menggunakan vapozone gitu untuk membuka pori-pori ini. Ketika waktu diambili komedonya itu tidak terasa sakit karena pada saat penguapan ini membantu untuk membuka pori-pori kulit kita. Jadi proses pengambilan komedo ini lebih mudah lagi untuk dikerjakan seperti itu. Dan jangan lupa setelah diambili komedonya kita disinfektan dengan alkohol supaya tidak terjadi iritasi, karena alkohol di sini sifatnya untuk mensterilisasikan gitu ya. Setelah melakukan peeling, setelah melakukan pengambilan komedo, tentunya untuk mensterilkan bekas dari alat yang sudah dipakai tadi, kan kita punya alat. Kalau alat listriknya kita itu namanya vakum. Tapi kalau yang secara manual itu namanya sendok una. Nah, di sini itu setelah pengambilan komedo dengan vakum ini kita sterilkan dengan HF. HF ini salah satu alat yang berfungsi untuk disinfektan atau mensterilkan supaya komedo tidak membekas dan tidak terjadi iritasi, juga sekaligus untuk meringkas pori-pori, mengecilkan pori-pori. HF ini itu alat listriknya. Terus setelah di HF tentunya kita melakukan masas, proses masas, dimasas wajahnya. Hal ini untuk melancarkan peredaran darah yang ada di wajah. Karena apa? Karena dari
Setelah massage ini kita lakukan penotokan. Nah, wajah kita ketika dimasas itu sangat rileks sekali. Hal ini membuat aliran darah kita semakin lancar hingga efeknya kita itu semakin fresh gitu. Ditutup dengan toto. Nah, toto ini kan bisa membuka aura wajah kita, dimana mata kita yang lelah, wajah kita yang kusam itu tampak lebih fresh seperti itu. Nah, massage sendiri ini kalau secara elektrik itu juga kita menggunakan alat untuk massage itu ada alatnya gitu. Terus setelah massage tentunya terakhir kita lakukan masker. Masker di sini berfungsi untuk menyegarkan kulit kita, mengencangkan. Kalau kita menggunakan produk seperti bengkoang tentunya ini bisa mencerahkan, bisa membuat kulit kita tampak hasilnya lebih putih, lebih cerah seperti itu. Dan terakhir kita lakukan sprayer toner, jadi menggunakan alat listrik itu disemprot-semprot dengan penyegar supaya wajah kita bisa menjadi segar. Nah, setelah di masker ini dikasih penyegar dan terakhir yaitu diberi moisturizer atau pelembab. Jadi pelembab di sini fungsinya untuk melembabkan, atau bisa pelembab ini diganti dengan sunscreen ketika siang hari, jadi melindungi dari terik matahari dan ultraviolet seperti itu. Ini adalah perawatan untuk kulit wajah yang ada di tempat kami. Jadi selain menggunakan cara manual, juga menggunakan alat elektrik gitu. Selain perawatan wajah itu yang sering digemari oleh klien itu biasanya perawatan perawatan kulit kepala dan rambut, dimana perawatan kulit kepala dan rambut ini ada dua macam, ada yang hair mask dan ada yang cream bath, ada lagi tuh hair spa. Tapi hair spa dengan cream bath ini tidak jauh beda, karena bedanya hanya kalau untuk gerakannya semuanya sama antara hair spa dan cream bath ini. Bedanya kalau hair spa itu menggunakan krim yang ada aroma terapinya, sedangkan kalau yang hair mask biasanya digunakan untuk perawatan rambut yang keadaan rambutnya bercabang, rusak, merah. Nah, itu di hair mask. Kalau problem rambut yang rontok terus berketombe ini biasanya dilakukan cream bath seperti itu, jadi berbeda. Dan sekaligus biasanya setelah di cream bath ini klien kita itu meminta dirapihkan rambutnya atau dipotong. Jadi kesimpulannya perawatan yang sering diminati oleh klien itu adalah facial, cream bath, dan potong. Walaupun perawatan yang lain pun itu juga disenangi, tapi yang paling mendominasi adalah ketiga perawatan tersebut gitu. Jadi enak enggak di dunia kecantikan? Enak. Selain memberikan kepuasan secara lahiriah, batiniah, juga memberikan kepuasan secara finansial, karena hasilnya kita seorang pengusaha di kecantikan itu juga menarik loh, hasilnya tidak sedikit, lumayan juga seperti itu. Oke, ini tadi adalah sedikit review, sedikit cerita saya tentang dunia kecantikan yang saya geluti dari waktu awal pertama kali saya meminati hingga akhirnya sekarang sudah menjadi profesi saya gitu. Next time saya akan berbagi, sharing lagi dengan materi, dengan pembahasan yang berbeda, tapi ya seputar tentang kecantikan.
mungkin next time saya akan sharing untuk problem perawatan kulit wajah yang bermasalah seperti itu ya. Tapi sedikit yang mau saya sampaikan juga kepada teman-teman milenial ya, tentunya dari gambaran saya ini tadi menjanjikan sekali kan dari penghasilan seorang pengusaha bidang kecantikan. Nah, jadi ini bisa memotivasi teman-teman atau siswa-siswa saya juga. Nah, kalian harus tekun belajar. Kalian itu adalah kaum milenial. Jadi semangatnya harus lebih besar, semangatnya lebih harus bertumbuh, harus dikembangkan ilmunya gitu. Karena apa? Karena para milenial di sini itu idenya itu lebih banyak, ya kan? Terus lebih modern, terus lebih tangkas, ya seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang kita temukan di para kaum milenial. Tetap semangat dan terus dikembangkan ilmunya, karena salah satu ilmu yang berkembang itu adalah ilmu kecantikan. Nah, ilmu kecantikan ini terus berkembang, terus update, modern, dan kita juga harus selalu mengikuti dengan ilmu-ilmu yang terbaru supaya kita tidak ketinggalan zaman. Seperti itu ya. Ini adalah bentuk motivasi saya kepada teman-teman yang mungkin saat ini itu merasa usaha apa ya di zaman pandemi ini sulit sekali mencari lapangan usaha atau untuk menambahi hasil kesehari-harian kita itu. Ini juga lumayan bermanfaat untuk menambahi uang jajan anak-anak kita, menambahi uang belanja kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Jadi insya Allah kalau kalian menekuni nanti bisa bermanfaat untuk kalian sendiri tentunya, dan bisa membantu keluarga dan banyak orang pada umumnya. Karena jasa kecantikan ini adalah sangat dibutuhkan oleh banyak orang, sangat bermanfaat. Tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman dan ilmu yang kita dapatkan kalau kita terus tumbuh, berkembang, dan menekuni di dunia ini gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit dari materi yang sudah saya dapatkan dari pengalaman mengikuti 30 HJB ya, yang difounderi oleh Kak Ilham sang juara. Apa itu tentang apa ya materinya? Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal sepele yang itu bisa menambahi semangat kita ketika kita sedang berorasi di depan banyak orang. Ya, tentunya ketika kita sedang memberikan suatu saran, usulan, orasi atau suatu ide di depan banyak orang, itu kita tentunya sebagai center of interest, sebagai pusat perhatian. Tentunya kita ya menarik lah supaya orang yang mendengarkan kita itu tidak bosan dan tidak merasa jenuh. Nah, diantaranya apa sih yang kita lakukan? Kita bisa memberikan hadiah di sini. Hadiah berbentuk apa? Ya, hadiah apa saja walaupun kecil itu nilainya. Kalau hadiah itu pasti semuanya senang dan
ingin mendapatkan hadiah itu. Contohnya saja kita hadiahi permen gitu supaya tidak ngantuk ya. Ini juga bagus sekali. Ini adalah trik-trik supaya orang yang mendengarkan kita itu tidak jenuh, tetap terpusat perhatiannya pada penjelasan kita. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita itu juga tidak boleh monoton di satu tempat saja begini ya. Tentunya kalau di suatu forum yang besar, kita itu boleh berkeliling, berjalan ke sana kemari, maju mundur gitu. Jadi kita bisa lebih melakukan pendekatan kepada audiens gitu, kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Kita bisa turun dari panggung itu, kita berkeliling menghampiri mungkin para audiens yang sempat tidak terpusat perhatiannya kepada kita gitu ya. Terus yang ketiga, tentunya kita itu harus hafal dengan materi yang kita sampaikan gitu. Tentunya itu harus sesuatu materi yang kita kuasai gitu, supaya kita bisa dengan penuh penghayatan, dengan penuh pendalaman kita menyampaikan kepada audiens kita. Jadi sesuai dengan pengalaman yang sudah kita dapatkan, pengalaman yang sudah kita jalani, seperti itu. Terus tentunya biasanya pada saat kita berbicara itu didukung dengan PowerPoint. Tentunya PowerPoint-nya itu juga ditampilkan dengan gaya yang menarik. Ada video, slide-nya, warna-warnanya. Jadi mata kita ini tidak bosan melihat ke satu arah saja. Ketika melihat tampilan PowerPoint ini, kalau dibikin menarik, ini juga bisa membuat kita sebagai seorang audiens ini bisa lebih tercurahkan perhatian kita, bisa memberikan daya tarik, semangat dan tidak monoton gitu. Jadi kita bisa lebih bervariasi dalam menampilkan suatu media gitu ya. Terus tentunya kita itu harus punya jiwa yang SKSD gitu. Apa sih SKSD itu? SKSD sok kenal sok deket, nggak apa-apalah. Walaupun kita tidak tahu satu persatu orang yang sedang menyaksikan kita, mengamati kita, nah, kita berperan saja seperti sok kenal, sok deket gitu. Nah, jadi ini bisa menumbuhkan rasa yang lebih dari hati ke hati antara kita sebagai seorang moderator, seorang pemateri dengan para audiens gitu, lebih menyatu. Terus tentunya jangan lupa kita menyampaikan sesuatu itu jangan cembetut, kita harus senyum, banyak senyum. Senyum ini cantik kan, bisa memberikan suatu daya atau energi positif dari dalam tubuh kita maupun orang lain yang memandang kita, bisa merasa semangat, bisa merasa lebih tidak bete gitu, lebih nyaman dia melihat kita, karena senyum itu adalah suatu ibadah yang tidak rugi lah, kita tidak rugi apa-apa, hanya tapi senyumnya dengan yang tulus, yang ikhlas dari hati gitu, supaya kena dan berasa gitu ya. Terus yang selanjutnya kita perlu memvariasi mungkin suara kita, jangan monoton saja. Kadang-kadangnya juga mungkin menghentak-hentak, juga diiringi dengan mungkin kita bumbu-bumbui dengan nada-nada cinta ya nada-nada gitu, supaya yang mendengarkan itu juga bervariasi, ada tune-nya, terus ada iramanya, tidak monoton. Jadi ya kita kagetin aja dia dengan suara kita mungkin yang lebih keras, lebih lantang, supaya yang ngantuk juga jadi tersentak, jadi bangun lagi. Yang selanjutnya
ya kita itu bisa loh, supaya tidak terkesan monoton, kita sedikit-sedikit kita bumbuhi dengan sesuatu yang konyol atau banyolan seperti itu, komedi ya. Ada canda, ada tawa di situ, jadi semuanya happy, tidak merasa kosong atau garing. Terus sangat perlu juga kita itu menyuarakan cinta. Bahwasanya cinta di sini itu bisa memberikan suatu energi positif. Nah, cinta, kita memberikan cinta yang penuh kasih, yang penuh sayang. Jadi cinta ini adalah suatu energi yang bisa membangkitkan gairah kita lebih semangat dan lebih bergairah seperti itu. Terus tentunya kita sebagai seorang inspirator, pembicara itu jangan sampai kita telat datangnya ya. Bisa-bisa kita nanti dicuekin sama banyak orang atau banyak audien. Cobalah kita datang lebih awal untuk mempersiapkan hal-hal yang mungkin kiranya ada salah satu yang masih belum disiapkan. Jadi kita datang lebih awal itu bisa menyiapkan secara fisik dan mental kita, sehingga pada saat penyampaian materi kita itu lebih bisa yakin dan percaya diri untuk menyampaikannya, seperti itu ya. Terus kita melakukan diskusi dua arah, jangan monoton gini ya. Diskusi dua arah, melemparkan pertanyaan terus audien menjawab, atau audien yang melemparkan pertanyaan kita yang menjawab, demikian juga seterusnya. Jadi ada komunikasi dua arah antara audiens dan motivator itu. Terus selanjutnya kadang-kalanya di suatu tempat forum terbuka yang luas itu kan antara jarak orang yang di sudut paling depan sendiri sama di sudut yang paling belakang tentunya kan tidak sama penerimaan pendengarannya itu. Terus ditambahi oleh dengungan mikrofon kita, mungkin itu biasanya yang di bagian depan itu lebih terdengar mendengung daripada yang di belakang. Di belakang biasanya terdengar jelas, atau sebaliknya, yang di depan jelas, yang di belakang tidak jelas. Jadi kita juga perlu menguji apakah suara kita itu bisa tersampai secara maksimal oleh pendengar kita gitu. Terus tentunya kalau kita sebagai seorang inspirator ya harus rendah hati, jangan sombong. Nah ini so sweet banget gak sih? So sweet ya. Jadi kita rendah hati ya, jangan sombong. Tentunya ya banyak lah yang ngefun dengan kita. Nah, mereka banyak mata dituju kepada kita. Nah, sedangkan kita sebagai seorang inspirator bisa menginspirasi mereka dan bisa memberikan suatu yang bermanfaat. Tentunya harus rendah hati dan tidak boleh sombong. Terus gerakan-gerakan juga perlu, itu mimik kita ya, ekspresi wajah kita, terus tangan kita, ini biasanya bisa menunjang dari materi yang kita sampaikan. Kadangkalanya dengan melihat gerakan tubuh kita, mimik kita ya, orang yang di belakang itu bisa menyinkronkan antara apa yang disampaikan, yang dibicarakan dengan pergerakan tubuh kita. Ini biasanya kan saling berirama dan saling menunjang gitu. Nah, ketika melihat mimik kita marah-marah, ketika kita menggebu-gebu berapi-api, tentunya kan gerakan wajah kita ini bisa berpengaruh, lebih semangat dan lebih berapi-api, seperti itu. Terus tentunya kita juga harus update dengan berita-berita yang terbaru, supaya kita pada saat penyampaian itu benar-benar berita yang sudah update ya gitu. Terus untuk
menambah energi kita ketika di panggung. Jangan sampai kita itu merasa lapar. Jadi sebelum naik panggung kita kenyangin dulu, kita minum. Nah, kita harus fit badan kita, tubuh kita, jasmani kita, rohani kita juga siap gitu. Jadi saling berkaitan antara jasmani dan rohani harus seimbang. Terus ketika ada pertanyaan, kita itu juga tidak boleh menjawabnya dengan bertele-tele, harus dijawab sesuai dengan dengan pertanyaannya itu, yang seperlunya saja, supaya juga untuk memanajemen waktunya tidak berlama-lama atau bisa mengulur waktu. Terus kaitannya dengan itu tadi ya, kita bisa memanajemen waktu ya. Terus kita itu berkata jujur apa adanya, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Ketika kita menutupi sesuatu yang buruk tentang kita, lah pada kenyataannya ada salah satu audien yang melihat keaslian kita. Alangkah malunya kita kalau kita itu berbohong, sama juga kita membohongi publik, seperti itu ya. Terus menginspirasi ya, terus kita itu berani, kita memotivasi gitu. Terus kalau bisa dari penjelasan kita mungkin ada kurang difahami, kita bisa membawa alat peraga. Alat peraga di sini fungsinya untuk membantu kita supaya kita itu lebih mudah, materi yang kita sampaikan itu lebih mudah dipahami oleh audiens, seperti itu ya. Terus terakhir kita tentunya meminta evaluasi. Jangan menyangka apa yang kita sampaikan itu semuanya itu diterima dengan baik oleh para audiens. Kita meminta evaluasinya, bagaimana sih, kurangnya apa sih gitu. Kasarannya saran dan kritik ini demi kebaikan kita dan kebaikan semuanya, seperti itu. Oke, sampai di sini dulu apa yang saya sampaikan. Semoga sharing-sharing ini tadi bisa menjadikan manfaat, bisa memberi berkah hikmah kepada kita semuanya. Nah, kepada saya pribadi dan umumnya bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, terima kasih. Apabila ada kurangnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.